Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yaitu pada KD ini kita akan memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara kita. Nah, apakah kalian masih ingat? Kelalen siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kali ini kita akan memasuki tema 8, subtema 1 tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada KD ini, yaitu KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang Garuda adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, masih ingatkah kalian dengan Garuda Pancasila? Apa sih Garuda Pancasila itu? Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada perisai Garuda Pancasila terdapat 5 ruang, masing-masing berisi gambar yang merupakan lambang sila-sila pada Pancasila. Pada lambang Garuda Pancasila terdapat tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang disebut sebagai semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut berartikan berbeda-beda tetap satu jua. Artinya, apapun perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, sikap kita tidak boleh membeda-bedakan, tetap saling menghargai. Nah, pada Garuda Pancasila itu memiliki beberapa simbol sih. Pada Garuda Pancasila itu terdapat 5 simbol. Yang pertama adalah simbol bintang. Yang kedua itu simbol rantai. Yang ketiga itu simbol pohon beringin. Yang keempat simbol banteng. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah simbol padi dan kapas. Pada masing-masing simbol itu memiliki arti. Contohnya yang pertama adalah simbol bintang. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai sebuah cahaya. Cahaya ini dapat dimaknai seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Adapun latar warna berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Bintang emas memiliki 5 sudut yang diartikan sebagai cahaya yang menyinari dasar negara 5, yakni Pancasila. Adapun sikap-sikap yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila yaitu apa saja sih? Nah, ada kita harus selalu bersyukur atas pemberian Tuhan. Yang kedua, rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga yaitu hidup rukun dan saling menghormati serta menghargai orang lain dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tadi arti simbol yang pertama yang berlambangkan gambar bintang. Yang kedua yaitu ada simbol
rantai. Rantai merupakan simbol sila kedua pada Pancasila. Sila kedua pada Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kamu lihat pada lambang Pancasila, ya, pasti ada simbol rantai. Pada simbol itu terdapat mata rantai yang berbentuk bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi yang berjumlah 8. Mata rantai yang bulat melambangkan perempuan, sedangkan mata rantai persegi saling berkait dan tidak putus. Mata rantai tersebut selalu menyambung yang artinya generasi terus penerus yang turun temurun. Nah, pada simbol rantai terdapat makna, yaitu saling menghargai, saling menolong, dan saling membantu satu sama lain, baik itu perempuan maupun laki-laki, agar menjadi kuat seperti rantai tersebut. Adapun sikap-sikap yang mencerminkan sila kedua pada Pancasila, yaitu ada beberapa sikap. Di sini saya akan menyebutkan tidak banyak. Yang pertama adalah menghargai hak orang lain. Yang berikutnya yaitu bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Yang ketiga itu berani mengakui kesalahan. Yang keempat mengunjungi teman yang sakit. Yang kelima yaitu memberi santunan kepada orang yang miskin. Yang berikutnya itu berani membela orang yang tidak bersalah. Berikutnya lagi yaitu memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Selanjutnya tidak membedakan derajat manusia. Yang terakhir yaitu saling berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan. Nah, itu tadi makna atau sikap yang mencerminkan sila kedua pada Pancasila. Bisa dipahami ya. Yang ketiga yaitu simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Pada pohon beringin ini ya, pohon beringin itu mempunyai arti yaitu persatuan Indonesia. Kalian bisa melihat pada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila terdapat pohon beringin di bagian pojok atas, sebelahnya banteng. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Makna dari sila ketiga yaitu bangsa Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bagi begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia, artinya banyak sekali perbedaan baik itu suku, budaya, bahasa, warna kulit, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati dengan sesama. Begitupun dengan sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga pada Pancasila, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Yang berikutnya itu menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Berikutnya lagi yaitu bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Selanjutnya yaitu bangga dengan bangsa sendiri. Ya, dengan bangsa sendiri kita harus bangga. Yang kelima, selalu menjaga ketertiban. Tidak boleh berbuat rusuh, keonaran, dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum. Yang berikutnya yaitu tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. Saling menghormati perbedaan suku dan budaya,
mendamaikan kelompok yang bermusuhan, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat, menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Nah, itu tadi sikap-sikap yang ada pada simbol Pancasila, sila ketiga. Yang berikutnya yaitu ada simbol sila keempat, ya. Musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, sila keempat. Bunyi sila keempat yaitu, ada yang tahu? Ya. Bunyi sila keempat pada Pancasila adalah kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini bersimbol kepala banteng. Kenapa sih harus kepala banteng? Kenapa, ada yang tahu? Karena banteng melambangkan binatang sosial yang suka berkumpul. Nah, jadi sudah tahu ya, kenapa sih kok kepala banteng yang dipilih? Karena tadi banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, seperti itu. Adapun sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat pada Pancasila, yang pertama, menyelesaikan masalah atau konflik dengan bermusyawarah, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga keputusan untuk kepentingan bersama lebih diutamakan. Yang selanjutnya yaitu adalah menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama dengan mufakat, melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikad yang baik. Nah, itu tadi sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat pada Pancasila. Adapun simbol yang terakhir yaitu adalah padi dan kapas, ya. Lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang atau simbol sila kelima dalam Pancasila. Bunyi sila kelima apa sih? Ada yang tahu? Iya, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan padi itu diartikan sebagai makanan, sedangkan tumbuhan kapas itu diartikan sebagai pakaian atau sandangan. Jadi maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima yaitu mewujudkan negara yang makmur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sikap-sikapnya yang harus kita teladani yaitu gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang yang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Murah hati dalam menolong orang yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Nah, itu tadi adalah apa? Ada yang tahu? Itu tadi adalah sekilas pengertian simbol-simbol pada lambang Garuda Pancasila. Ya, semoga kalian bisa ingat ya, tadi ada 5, nanti bisa dipelajari di rumah. Yang berikutnya adalah pengertian lambang Garuda Pancasila, yaitu sebagai kebesaran dan kekuatan. Indonesia menjadi negara yang besar dan sangat kuat, ya. Sebagai warga negara kita harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara kita juga harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Terus, lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Nah, tadi ada simbol-simbolnya, sekarang ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu kepala
burung Garuda yang menoleh ke arah sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Dan Garuda mencengkramkan kakinya pada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang ingat tadi apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetap satu jua ya, jangan sampai lupa ya. Terus pada materi berikutnya yaitu biasanya lambang Garuda dipasang di dalam kelas, ruang kepala sekolah, kantor pemerintahan seperti kecamatan dan kelurahan, dan masih banyak yang lainnya ya. Mengenal lambang negara sebagai identitas bangsa dapat memperkuat karakter nasionalis. Nah, jadi kita sebagai kaum yang milenial ya, kita harus bisa mengenal apa sih lambang negara kita ini. Nah, jangan sampai salah, yaitu ada lambang burung Garuda dan bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda juga burung Garuda itu juga merupakan lambang negara Republik Indonesia ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, negara Indonesia mempunyai dua lambang negara, yaitu bendera merah putih dan Garuda Pancasila. Selanjutnya yaitu adalah lambang tersebut harus kita jaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai aturan. Jadi kalau kita memasang lambang negara tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, coba kita mengamati di mana saja sih kita dapat menemukan lambang negara dipasang. Nah, kayak tadi ada di kantor, terus ada di kelas-kelas, ada di kecamatan, kelurahan, ya di ruang kepala sekolah, banyak lagi ya. Nah, mungkin sudah cukup materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.